Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tayangan Q&A bersama Bunda Mayang Sari di Mayang Channel. Sehat selalu buat kalian semua yang udah jadi subscriber setia Mayang Channel. Buat yang belum, bantu subscribe. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share channel ini ke siapapun di lingkungan Anda semua. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya menuju Q&A bersama Bunda Mayang Sari edisi ke-10 kali ini. Pertanyaan ini masih seputar kebanyakan dari DM, WA yang masuk ke admin kami sebagai berikut. Bunda, pertanyaan pertama Bunda, terkait perjuangan pengurusan akan harta amanah ini dibutuhkan waktu tidak bisa dibilang singkat. Tidak terlalu mudah juga karena dalam perjalanan banyak sekali aral melintang yang ditemui oleh Bunda Mayang Sari bersama saudara seperjuangan lainnya. Bunda bersama saudara di dalam yayasan yang juga telah menyiapkan beragam sistem program pengurusan dengan target jangka pendek, jangka panjang. Karena kita tahu pengurusan harta amanah ini bisa dibilang tidak sedikit. Titik-titik lokasi pengurusannya pun ada di banyak tempat. Serta bentuk dari fisik harta amanahnya pun juga banyak macamnya. Artinya waktu yang dibutuhkannya juga akan terus-menerus berkesinambungan satu sama lain. Mohon maaf Bunda, dari paparan yang tadi saya sampaikan terkait usia manusia tidak ada yang tahu Bunda. Besok akan terjadi apapun kita tidak tahu. Hanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahasia akan waktu yang mengetahui semuanya. Dalam hal ini terkait pengurusan perjuangan atas harta amanah ini, sudahkah Bunda menyiapkan sosok generasi selanjutnya untuk perjuangan yang telah Bunda lakukan dengan saudara-saudara lainnya? Mohon penjelasan dan gambarannya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah bahwasannya dari saya pribadi atau keluarga besar daripada Mayang Foundation jauh-jauh hari sudah menyiapkan dari program beserta generasinya nanti siapa yang akan pegang dan siapa akan berperan di waktu yang akan datang. Cuma lewat kami orang tua saat ini itu sudah menata. Nah, nanti di mana setelah atau sesudahnya kalau Tuhan memberikan hidayah akan terselesaikan hal kecil amanah yang ada di keluarga kami ini, kami sudah menata lewat program dan sistemnya tentunya. Dan mungkin nanti akan berkolaborasi dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Karena ini mutlak urusannya yang pegang sistem itu pemerintah di bawah lembaga negara. Adapun urusan asetnya ini peranannya adalah murni mutlak daripada keluarga besar kami. Jadi siapa dan akan bagaimana dan akan dikemanakan untuk saat ini yang berkaitan dengan yang bersangkutan kita godok, kita tempa untuk generasi kita selanjutnya. Dan mudah-mudahan di era saya, keluarga yang era saat ini bisa menyelesaikan setidak-tidaknya satu titik aja. Dari beratus-ratus titik itu, maka semuanya visi misi daripada leluhur dan juga mungkin penguasa akan tercapailah dengan targetnya ini. Dan mudah-mudahan tidak ada aral, tidak ada gangguan, dan tidak ada hal yang sifatnya merusak daripada tatanan program yang ada. Maka itu kami berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu berguna dan berhasil untuk memperdayakan semuanya yang sudah ada programnya lewat lembaga Wahyu Putri Nusantara
yang mungkin pastinya itu untuk masyarakat atau rakyat Indonesia pada umumnya. Dan kami berdoa juga mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan ini dengan membuahkan hasil yang benar, bagus, dan bisa dinikmati oleh seluruh keluarga, keluarga besar, dan juga masyarakat di bawah. Baik, yang kedua Bunda, kita tahu kaitan harta amanah dinasti Nusantara ini, khususnya fisik, banyak yang ada di dalam negeri. Tapi dari beberapa keterangan Bunda di konten-konten sebelumnya, Bunda pernah menyampaikan juga bahwa ada juga harta amanah dinasti Nusantara yang juga ada di luar negeri. Mohon penjelasannya Bunda, benarkah harta amanah dinasti Nusantara itu ada kaitannya juga dengan World Bank atau Bank Dunia, Swiss Bank, dan lain sebagainya? Monggo Bunda. Ya, tentunya pasti ada kaitannya dengan lembaga dunia. Salah satunya ya Bank Dunia seperti World Bank, ada UBS, Swiss, dan bahkan itu Fed. Semua itu ada kaitan. Memang aset kita itu yang besar dan ada itu posisi ada di luar negeri itu sangat banyak sekali. Bahkan di beberapa negara juga ada aset dinasti Nusantara. Nah, tapi semuanya itu kan atas klausul yang ada dari Indonesia, karena ownernya, karena yang memegang peranan itu adalah orang Indonesia, karena ini kan dari leluhur kita Nusantara. Jadi memang banyak yang di luar negeri, baik itu berupa fisik juga yang masih dalam sistem. Di semua negara itu ada. Dan ada perjanjiannya. Memang dari dinasti kita Nusantara yang sekarang itu posisinya di luar negeri sana. Jadi semuanya ada dalam perjanjian. Nah, dalam perjanjian itu isinya adalah aset atau royalti yang saat ini belum bisa dinikmati oleh keluarga dan bangsa kita ini. Jadi semuanya itu peranan bank-bank di seluruh dunia, termasuk Bank Dunia itu. Salah satu ownernya itu adalah Indonesia. Ini mengacu kepada, karena dulu itu dinasti Nusantara, sekarang kan sudah republik. Hanya Tuhan yang tahu kapan ini bisa terrealisasi. Karena ini murni urusan Tuhan, kita manusia hanya sebagai pelaksana. Selanjutnya Bunda, banyak orang datang pergi bersama Bunda dalam perjuangan pengurusan atas harta amanah ini. Ada yang loyal, bertahan hingga saat ini berjuang bersama Bunda dengan setia. Namun, ada pula yang hianat, bermain dua kaki, bahkan ada pula yang terang-terangan membuat benderanya sendiri. Ada yang mengaku memiliki kapasitas dalam penyelesaian harta amanah, ada yang mengaku pemilik atas hak harta amanah itu sendiri, bahkan ada yang menyatakan keturunan langsung entah dari mana. Bagaimana Bunda menyikapi semuanya itu Bunda? Mohon penjelasannya Bunda. Ya, seperti itulah adanya. Karena saya rasa yang demikian itu sudah biasa. Dan sudah biasa terjadi di mana-mana. Nah, ketika di sini banyaklah mendengarkan, maksudnya di sini itu di tempat atau di lembaga Bunda, di dalam keluarga Bunda lah. Itu sering mendengar sesuatu dengan bahasa, sering mendengar pembicaraan yang sifatnya itu tadi penting dan tidak penting, namanya masih dalam keluarga sekupnya. Mendengarlah cerita-cerita banyak. Kemudian dia waktu itu seakan-akan setianya itu abadi. Hal sekecil apapun dia mau tahu dan bertanya, menggali terus pertanyaan. Dan bagi kami, siapapun yang ingin paham, siapapun yang bertanya untuk kepahaman, tidak mungkin kami tidak menjawab.
Kami senang bisa menjelaskan sehingga mereka itu paham dengan apa yang ada pada keluarga kami. Ternyata ya seperti yang ada lah. Nah, rupanya diuji oleh Tuhan, saya harus kehilangan anggota keluarga karena berlarinya mereka dari rumah saya, dari keluarga dan lembaga saya. Mungkin Tuhan belum meridhoi mereka itu bersatu dengan kami. Akhirnya lepaslah dengan cerita ya kurang setia. Atau ada yang bilang dihianati atau pengkhianatan. Biasalah seperti itu. Ketika nanti ketemu di luar, apa yang didengar di tempat kami, di keluarga kami, dia jual bahasanya ke orang lain. Dan pasti itu adalah diyakinkan, diaminkan bahwa semua itu peranannya adalah dia. Jadi pegang aset, jadi eyang iyung dia, jadi raja keturunan ini. Bahkan maaf ngomong, dengan tidak merendahkan semua saudara-saudara saya yang ada di Nusantara. Ada yang mengaku Bung Karno, ada yang mengaku Pangeran Puger, dan banyak sekali. Maaf loh saya, jangan menjadikan ini penghinaan dari Mayang, bukan, ini kenyataan yang ada. Nah, mereka sudah dapat bendera baru, buat bendera baru dengan pengakuannya. Dan kami merasa apa program kami yang kita jalankan itu terjegal karena itu. Secara tidak langsung seperti benang ruwet di depan kita. Kami kesulitan untuk meneruskan perjalanan. Ya aralnya itu tadi, melintang-lintang di depan kami. Sehingga image kami juga yang dipertaruhkan. Jadi rusak, kurang baik. Nah, berbalik, kulak warto di tempat kita, adol prungon di tempat lain membodohkan kita. Ya tidak masalah sih, tidak rugi juga kita. Hanya kami itu Masya Allah, kok seperti ini ya, itu saja. Teramat sangat disayangkan. Buat saya pribadi sangat kehilangan karena saya itu menganggapnya sebagai bagian daripada keluarga saya. Kalau yang muda itu sebagian daripada anak-anak saya. Sedih toh yang namanya kehilangan. Terlepas itu di mana-mana di luaran sana begono begini. Tapi Tuhan itu adil. Tuhan itu maha sempurna, lek manusia kan belum. Setinggi apapun dia melangkah, sepanjang apapun dia berjalan, seperti apapun, sebesar apapun dia mengakuin, semuanya kan kembali kepada dasarnya itu apa, dia itu siapa. Kalau dibicarakan, maaf loh ya, jangan sampai membuat sakit hati saudara-saudaraku. Ya, maaf sekali Mayang. Sampai melebihin daripada apa yang ada di kami. Dengan pengakuannya tadi, ya tidak masalah. Tuhan itu tahu kok, amanah ini yang sebenar-benarnya kok. Yang tidak benar itu resiko Tuhan sendiri kok. Bukan kita manusia sesama manusia. Kita bisa bohong, orang juga bisa bohong. Telinga bisa ditutup, masa bodoh. Mulut bisa ditutup, tidak bicara karena berbohong. Tapi Tuhan itu selalu tahu apa yang kita lakukan, selalu dibayar kontan. Jadi kami tidak ketakutan dengan itu, walaupun sedikit agak khawatir. Tapi intinya kami tidak takut. Khawatirnya itu kami bisa merusak program yang sudah kami buat atas semua untuk urusan pekerjaan ini. Tapi kalau takut tidak. Jadi silahkan. Kalau ada yang bisa dengan ilmu, tapi satu ya harus ada dasar. Kalau hanya ilmunya bicara, ya banyak sekali.
gitu kan. Kalau hanya menirukan bahasanya orang, jiplak bahasanya orang, itu sudah tradisi kayaknya. Jadi di sini ini lucunya itu, ketika dengan kami, wah nul putul ceritanya. Begitu keluar daripada lembaga kami, wah benderanya lebih hebat daripada bendera kami. Nah, jadi kalau kata kita sih, kalau dengan kita sendiri itu kan satu kaki kiri dan kanan, tapi kalau mereka mainnya dua kaki, jadi kayak silet, tajam sebelah. Nah itu yang berbahaya, bisa memprovokasi, bisa memfitnah, dan dengan itu semua kan jadinya tidak enak ini urusannya. Seperti itu saudara-saudaraku, yang ada di Indonesia itu memang seperti itu. Itulah uniknya Indonesia. Perlu dicatat sekali lagi, Mayang Channel melalui Mayang Foundation tidak pernah terkait dengan lembaga manapun terkait aset amanah dinasti Nusantara, tidak pernah melakukan rekrutmen anggota baru, tidak pernah melakukan penggalangan dana dalam bentuk apapun, tidak pernah melakukan acara ritual atau serupa lainnya. Kami memiliki sistem dengan program kerja di real sektor yang dijalankan secara mandiri terkait pendanaan. Tujuan Mayang Channel ini dibuat sebatas sebagai bentuk pelurusan, penegasan, informasi, serta hiburan konten semata terkait harta amanah dinasti Nusantara, agar tidak timbul lagi beragam modus penipuan mengaitkan akan harta amanah yang banyak menimbulkan korban di luaran. Ingat dan hati-hati, tidak ada cara pintas menuju kaya. Bekerja sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah solusi yang sebenarnya.